Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan, sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur padamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Amsal 18 ayat 14. Saya bacakan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang semangat menjadi satu hal yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seseorang menghadapi kehidupan. Ya, masalah boleh datang silih berganti, ya, besar kecil, banyak sedikit. Ya, selama masih ada semangat untuk menghadapinya, seperti Amsal katakan, ya, ketika orang bersemangat dia dapat menanggung penderitaannya, menanggung setiap beban dalam hidupnya. Tetapi kalau sudah nggak ada semangat, ya, berarti dia sudah kehilangan seluruh potensi dan seluruh kekuatannya. Ya, sekali lagi ya, kadang-kadang ada orang badannya tegap, ya, fisiknya terlihat kuat. Tetapi ketika menghadapi masalah dia kehilangan semangat. Ya, tenaga yang besar itu menjadi tidak berguna. Ya, orang tiba-tiba lemes, orang tiba-tiba nggak berdaya, orang tiba-tiba putus asa dengan hidupnya. Bahkan tidak jarang ada orang mengakhiri hidupnya karena beban hidupnya yang dirasa berat. Kalau dilihat tampilannya, dia sepertinya orang yang kuat, fisiknya sepertinya kuat banget, tapi kenapa begitu lemahnya? Ya, sekali lagi semangat itu menjadi sangat-sangat penting. Semangatlah yang membakar setiap energi dalam dirinya menjadi kekuatan yang luar biasa. Tanpa semangat, ya, cadangan energi yang besar itu pun juga akan sia-sia. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kau memiliki semangat menghadapi apapun dalam hidupmu. Ya, kalau kita masih bersemangat, artinya kita masih punya gairah, punya passion, punya satu dorongan untuk maju. Sebesar apapun, sesulit apapun permasalahan yang kau hadapi, semuanya akan tetap bisa kita lewati. Ya, harus bersemangat. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Lah ini susahnya. Kalau orang sudah kehilangan semangatnya, kalau semangatnya sudah patah, maka sekali lagi hidupnya akan menjadi, ya, orang bilang hidup segan mati tak mau. Orang sudah sulit untuk melakukan sesuatu. Udah istilahnya semacam gimana ya? Tidak ada gairah dalam dirinya. Nah, betapa pentingnya untuk kita menjaga supaya semangat itu tetap ada. Semangat hidup itu tetap ada. Makanya ada orang-orang yang sedang mungkin berbeban berat, sedang sedih, yuk disemangati, ya, dimotivasi. Ayo bangkit, ayo bersemangat, kamu pasti bisa.
Ya harusnya gitulah tugas kita orang-orang percaya, ya menjadi berkat buat siapapun. Yuk lihat kanan kirimu, sekitarmu, adakah orang-orang yang kehilangan semangat dalam hidupnya? Ya kehilangan semangat untuk maju, kehilangan semangat untuk menghadapi hidupnya. Ya sekali lagi, tanpa semangat, kekuatan, kemampuan, kepandaian, apapun itu semuanya akan sia-sia. Semuanya akan seperti nggak berguna. Ya padahal kalau kita lihat orang-orang yang katakanlah berpendidikan, orang hebat gitu ya, artinya pengalaman hidupnya juga udah luar biasa. Tapi kalau udah kehilangan semangat, aduh semuanya jadi tidak berdaya. Cuma dikasih Tuhan, memang tidak mudah. Masalah yang datang dalam hidup kita seringkali ya tidak bisa antri. Kadang datangnya bersamaan ya, nggak mau sih gantian gitu ya. Itu seringkali membuat orang akan tertekan hidupnya. Membuat orang akhirnya istilahnya mengalami frustrasi dengan hidupnya, mengalami yang namanya badai masalah itu membuat orang akhirnya bingung menghadapinya. Tetapi satu hal, tanamkan kepada dirimu, kamu pasti bisa. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dia yang akan memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Selama kita menanti-nantikan Tuhan, selama kita mengharapkan Tuhan, selama kita memandang Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan tidak ada perkara yang sukar bagi Dia. Dan bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ada Allah yang turut bekerja loh, sehingga ini membuat kita punya semangat lagi. Ya, firman Tuhan menjadi sumber semangat bagi hidup kita, yang berkekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, ayo engkau yang sedang dalam masalah, berat bebanmu, ya sulit pergumulanmu, ada firman Tuhan yang akan menuntun engkau. Mulai baca firman Tuhan, imani firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kehilangan semangat. Ayo bersemangat lagi. Janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Ya, sekarang kuncinya apa? Bersemangat. Ya, dengan yakin dan percaya, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu, sehingga kekuatan yang ada dirimu akan dilipat gandakan. Ya, orang yang bersemangat itu kekuatan yang ada yang mungkin terbatas itu bisa berlipat-lipat ganda menjadi kekuatan yang luar biasa selama dia bersemangat. Itulah pentingnya bersemangat. Ayo jemaat dikasih Tuhan, saya menyemangati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayo bangkit, ayo semangat hadapi masalah dan kita pasti bisa. Kita berkemenangan sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini memberi kami semangat baru menghadapi hari yang baru. Tantangan, masalah tetap ada. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melewati semua. Kami tetap optimis, kami tetap yakin dan kami tidak mau berputus asa. Sebaliknya kami mau bersemangat menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena kami yakin dan percaya penyertaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini, mohon tuntunan, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat yuk, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.